Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Indri Winarti dalam pembahasan dinamika mengenai gaya gesek. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merangkum materinya ke dalam 4 subbab besar, yaitu ada definisi, ada rumus, ada konsep, serta pemahaman konsep. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi gaya gesek itu sendiri, di mana berdasarkan definisi, gaya gesek adalah gaya yang muncul karena dua buah benda yang saling bersentuhan. Di mana gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Yang pertama ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini nilainya sebanding dengan gaya normal antara benda dan bidang. Nah, secara matematis, gaya gesek statis dirumuskan dengan Fs sama dengan μs dikali n, di mana Fs merupakan gaya gesek statis, μs merupakan koefisien gaya gesek statis, dan n merupakan gaya normal. Koefisien gaya gesek statis merupakan kesebandingan gaya statis maksimum dengan gaya normal, di mana jika gaya yang diberikan lebih kecil dari gaya gesek statis, maka benda akan tetap diam. Sedangkan untuk gaya gesek kinetis dirumuskan sebagai Fk sama dengan μk dikali n, di mana Fk ini merupakan gaya gesek kinetis, μk merupakan koefisien gaya gesek kinetis, dan n merupakan gaya normal. Di mana ketika koefisien kinetik lebih besar dari gaya gesek statis, hal ini akan menyebabkan gaya yang terbesar yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut, yaitu pada saat benda diam menuju bergerak. Setelah kita mengetahui definisi secara konsep dan secara matematis, kita akan mencoba masuk ke dalam konsep dari gaya gesek itu sendiri, di mana di sini terdapat dua buah konsep untuk menjelaskan gaya gesek tersebut. Konsep pertama mengatakan bahwa arah gaya gesek yaitu berlawanan gerak benda. Sedangkan untuk konsep yang kedua mengatakan bahwa besar gaya gesek bergantung pada permukaan bendanya. Untuk lebih memahami kedua konsep tersebut, kita akan masuk ke dalam pemahaman konsep mengenai gaya gesek ini. Di sini terlihat ada seorang anak yang ingin memindahkan sebuah kotak dengan memberi gaya dorong. Maka anak itu akan merasakan ketika pertama kali mendorong kotak itu akan sulit untuk digerakkan, di mana anak itu memberikan gaya dorong sebesar F pada kotak. Namun di awal-awal kotak tidak bergerak. Jadi bagaimana cara agar kotak bergerak? Cara agar kotak bergerak, maka anak itu memberi gaya tambahan yang semakin besar nilainya dari gaya awal. Dari kasus tersebut, di mana pada kondisi awal ketika kotaknya belum bergerak, maka ada sesuatu yang menahan kotak untuk tidak bergerak. Pasti kalian berpikir bahwa kotak ini mengalami kontak dengan lantai sehingga menghasilkan gaya gesek. Nah, disinilah kita akan nemu mengenai gaya gesek yang dinamai dengan F kecil. Nah, untuk membuktikan bahwa kotak dan lantai mengalami gaya gesek, coba kita tinjau antara kotak dan benda dengan dilihat secara mikroskopik. Maka dapat dilihat bahwa permukaan lantai tidak mulus dan tidak rata. Nah, pada permukaan ini strukturnya itu bergerigi. Maka artinya ketika kedua permukaan ini saling bergerak satu sama lain, maka pasti agak sulit. Inilah yang menyebabkan gaya gesek atau kotak yang pada kasus pertama ini tidak mengalami pergerakan. Di mana ketika benda dalam keadaan diam, berarti belum ada kecepatan yang berubah. Maka dapat dikatakan sigma Fx sama dengan 0, yang artinya
total gaya yang bekerja pada kotak dalam arah X itu nilainya 0. Jadi apa saja gayanya? Di sini terdapat dua buah gaya, di mana gaya dorongan yaitu gaya yang diberikan oleh anak, dan gaya gesek yaitu gaya yang bersentuhan antara kotak dan lantai. Maka secara matematis dapat dituliskan sigma fx sama dengan 0 itu menjadi f min f besar dikurangin f kecil, di mana f besar ini gaya yang diberikan oleh anak dan f kecil ini merupakan gaya gesek antara kotak dengan lantai. Nah, arah min ini menunjukkan arah yang artinya berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh anak. Jika f kita pindahkan ke sebelah kanan, maka secara matematis dapat dituliskan sebagai fs sama dengan f. Karena pada kasus tersebut kondisinya itu masih statik atau masih diam. Selanjutnya ada sebuah contoh gaya gesek benda dalam keadaan bergerak, di mana di sini ada sebuah benda atau kotak yang memiliki massa sebesar 50 kg dan diberi gaya dorong oleh anak sebesar 150 sampai 200. Maka kotak tersebut akan bergerak. Nah, hal tersebut disebabkan ketika benda diberikan gaya dorong yang lebih besar, maka kotak akan mengalami pergerakan, di mana benda tersebut mengalami yang namanya gaya gesek kinetik, di mana rumus gaya gesek kinetik yaitu Fk sama dengan mu K dikali N. Nah, koefisien kinetik ini ketika koefisien kinetik itu lebih besar dari gaya gesek statis, itu akan menyebabkan gaya yang terbesar yang diperlukan itu untuk mendorong benda, yaitu pada saat benda dalam keadaan diam menuju bergerak. Sekarang kita akan tinjau lebih jelas dari kasus tersebut. Di sini ada sebuah grafik antara gaya gesek yang bekerja pada permukaan kotak terhadap waktu. Nah, di sini pada grafik terdapat dua buah warna. Yang pertama itu ada warna krem dan warna biru langit. Nah, warna krem ini menunjukkan ketika kotak dalam keadaan diam, sedangkan untuk biru langit itu ketika kotak dalam keadaan bergerak. Kita tinjau satu persatu. Nah, kita di sini lihat ketika benda diam, yaitu nilai 0, di mana ketika anak itu mulai mendorong kotak, maka gaya gesek statis yang bekerja itu nilainya akan terus naik seiring besarnya gaya yang diberikan pada saat mendorong kotak. Hingga ketika anak itu berhasil menggerakkan kotak, sehingga nilainya itu akan turun hingga cenderung konstan selama kotak ini bergerak. Oke, kita tinjau satu persatu ya. Dimana di bagian pertama itu telah disebutkan yaitu berwarna krem. Ketika kotak masih diam, gaya geseknya itu kan masih 0, sehingga terus meningkat dengan nilai tertentu. Dimana bendanya itu dalam keadaan diam. Gaya yang bekerjanya itu gaya gesek statis. Sedangkan besar gaya gesek statis itu sama dengan gaya yang diberikan. Nah, setelah benda bergerak, jadi nilai gaya geseknya kan akan menurun. Nah, di sini adalah ketika benda bergerak, maka bisa dikatakan bahwa itu merupakan gaya gesek kinetik, di mana gaya gesek kinetik itu memiliki nilai Fk sama dengan mu K dikali N. Nah, setelah kita tinjau keadaan diam dan keadaan bergerak, sekarang kita lihat satu titik yang peralihan ketika benda diam dan benda bergerak, yaitu titik puncak. Di mana titik ini adalah
ketika gaya gesek yang bekerja merupakan gaya gesek statik maksimum. Gaya gesek ini terjadi ketika benda tepat akan bergerak, di mana gaya gesek statik maksimum ini bekerja pada benda, di mana bisa dikatakan yaitu Fs max sama dengan mu s dikali n, di mana Fs dan Fx ini mereka tidak berdimensi atau tanpa satuan. Kemudian Fs dan Fx ini nilai yang diperoleh itu berdasarkan eksperimen, dan nilainya itu tergantung terhadap jenis materi yang kontak langsung terhadap bendanya. Mungkin untuk penjelasan mengenai gaya gesek ini dicukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.